Renungan Pagi Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 22 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkat perlindungan dan penjagaan Tuhan kepada kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami datang kepadamu, kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kami membutuhkan Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Biarlah Roh Kristus akan menolong kami agar kami boleh mengerti firman-Mu ini, dan terlebih kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita pagi hari ini berjudul Kebodohan, Kedunguan, Omong Kosong. Ayat inti terdapat dalam Amsal 15 ayat 21. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rekreasi kita tidak boleh berupa adegan kegembiraan yang tidak masuk akal, mengambil bentuk yang tidak masuk akal. Kita dapat melakukannya dengan cara yang menguntungkan dan mengangkat orang-orang yang bergaul dengan kita dan membuat kita dan mereka lebih memenuhi syarat untuk lebih berhasil menjalankan tugas yang dilimpahkan kepada kita sebagai orang Kristen. Kita tidak dapat dimaafkan di hadapan Allah jika kita terlibat dalam hiburan yang cenderung membuat kita tidak layak untuk melakukan kewajiban hidup sehari-hari dengan setia, dan dengan demikian mengurangi kesukaan kita untuk kesenangan Allah dan hal-hal surgawi. Agama Kristus menyorakkan dan meninggikan pengaruhnya. Itu di atas segalanya. Seperti senda gurau dan lelucon yang bodoh, obrolan yang sia-sia, dan sembrono. Dikutip dari Messages to Young People, halaman 364. Dengan memimpin para pengikut Kristus untuk bergaul dengan orang fasik dan bersatu dalam hiburan mereka, setan paling berhasil memikat mereka ke dalam dosa. Melalui drama, dia telah bekerja selama berabad-abad untuk membangkitkan gairah dan kemuliaan kejahatan. Opera, dengan pertunjukannya yang mempesona dan musik yang membingungkan, teater topeng, menari, meja kartu, setan gunakan untuk mendobrak prinsip penghalang dan membuka pintu bagi pemanjaan sensual. Dalam setiap pertemuan untuk kepelisiran, di mana kesombongan dipupuk
atau selera dimanjakan, di mana seseorang dituntun untuk melupakan Allah dan melupakan kepentingan yang kekal, di sana setan mengikat rantainya pada jiwa. Dikutip dari Patriarchs and Prophets, halaman 458 sampai 460. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini merupakan suatu nasihat yang baik sekali bagi kita semua yang percaya Yesus datang segera. Karenanya, Roh Nubuat bertanya, haruskah Kristus datang di antara jemaah yang asyik dengan permainan mereka dan hiburan yang sembrono? Akankah melodi hikmat dari suaranya terdengar dalam berkat mengatakan, damai bagi rumah ini? Bagaimana juru selamat dunia akan menikmati pemandangan keriangan dan kebodohan ini? Dikutip dari Review and Herald, Oktober 13, 1874, paragraf pertama. Sadar atau tidak sadar, sebagai jemaat, sering rekreasi menjadi perhatian utama. Banyak yang merasa bahwa dengan adanya rekreasi, jemaat akan lebih dipersatukan. Apakah benar demikian? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Orang-orang yang mengaku Kristen terlibat dalam pesta dan adegan hiburan yang merendahkan agama Yesus Kristus. Mustahil bagi mereka yang menemukan kesenangan dalam acara sosial gereja, festival, dan banyak pertemuan untuk kesenangan, memiliki kasih yang membara dan penghormatan suci kepada Yesus. Dikutip dari Review and Herald, Oktober 13, 1874, paragraf pertama. Tidak heran, Roh Nubuat bertanya, haruskah Yesus datang kepada jemaat yang demikian? Kemudian Roh Nubuat menambahkan, umat Kristiani dan dunia bersatu, satu hati, satu roh dalam pesta-pesta meriah tersebut. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan tidak akan mendapat sambutan di tempat-tempat hiburan ini. Kalimat seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan dikutip dari Yesaya 53 ayat 3, yang adalah Yesus. Jadi, Yesus tidak akan mendapat sambutan di tempat-tempat hiburan. Tapi mereka yang mengaku Kristen senang dengan hiburan dunia, rekreasi dunia. Padahal, Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Selanjutnya Roh Nubuat menyatakan, kehadiran Kristus akan sangat menyakitkan dalam pertemuan-pertemuan untuk kepelisiran ini. Tentunya, tidak ada yang bisa mengundangnya ke sana, karena wajahnya dirusak oleh kesedihan lebih dari anak-anak manusia, karena hiburan-hiburan ini yang membuat Allah dikeluarkan dari pikiran dan membuat jalan lebar yang menarik bagi orang berdosa. Tidak heran, Roh Nubuat bertanya, haruskah Kristus datang di antara jemaah yang asyik dengan permainan mereka dan hiburan yang sembrono dan bodoh? Saudaraku dalam Tuhan, tentang hiburan, Roh Nubuat berkata, sebagian besar hiburan saat ini berasal dari agen setan untuk memikat dan menipu yang muda, dan bahkan untuk memikat mereka yang lebih dewasa, sehingga hal-hal yang kekal dapat disingkirkan dari perhitungan kita. Dikutip dari The Youth Instructor, 27 Juli 1893, paragraf ke-6. Namun sayangnya, banyak yang mengaku pengikut Yesus senang dengan hiburan yang berasal dari setan. Banyak uang dihamburkan untuk hiburan setan. Apa ciri hiburan setan? Ciri khas dan ciri utama hiburan setan adalah ketagihan yang membuat manusia lupa kepada Tuhan. Dan yang mengerikan, hiburan setan tersebut sudah merasuk mulai dari anak-anak kecil, dan bila dilarang atau diambil, mereka berontak seperti setan. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, berbagai hiburan hubungan sosial telah menghancurkan ribuan dan puluhan ribu orang
yang jika bukan karena atraksi-atraksi tersebut akan menjadi anak-anak yang patuh, menghormati orang tua mereka, jujur, murni, dan mulia dalam pengejaran dan karakter mereka. Dikutip dari The Youth Instructor, 5 Januari 1887, paragraf kedua. Bukankah ini yang terjadi di zaman kita sekarang ini, dan bahkan di dalam rumah tangga kita? Anak-anak menjadi suka melawan, tidak hormat kepada orang tua, dan suka berbohong oleh karena hiburan-hiburan setan. Bahkan ada yang menikmati hiburan setan selagi di gereja atau dalam ibadah. Karenanya, akankah Yesus datang ke jemaat seperti itu? Saudara jawab sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus datang segera. Bagian kita bukan menghabiskan waktu dengan kepelisiran dunia dan hiburan setan. Bagian kita berjaga dan bersedia sebab kita tidak tahu hari dan waktunya, serta giat mengabarkan dan mengamarkan agar semakin banyak yang bertobat dan kembali kepada Yesus. Ini baru berbicara hiburan dan rekreasi. Masih ada yang lain seperti lelucon, obrolan sia-sia, omong kosong, drama, dan opera. Renungan hari ini berkata, agama Kristus menyorakan dan meninggikan pengaruhnya. Itu di atas segalanya, seperti senda gurau dan lelucon yang bodoh, obrolan yang sia-sia dan sembrono. Dikutip dari Radiant Religion, halaman 236, paragraf ketiga. Melalui drama, dia telah bekerja selama berabad-abad untuk membangkitkan gairah dan memuliakan kejahatan. Opera dengan pertunjukannya yang mempesona dan musik yang membingungkan, teater topeng, menari, meja kartu, setan gunakan untuk mendobrak prinsip penghalang dan membuka pintu bagi pemanjaan sensual. Dikutip dari Radiant Religion, halaman 236, paragraf keempat. Mari, mulai hari ini, kita membuat komitmen di dalam Yesus untuk meninggalkan dan membuang semua kepelisiran dunia dan hiburan setan dari hidup kita, baik keluarga dan jemaat. Kita gunakan waktu untuk mempelajari firman-Nya, diubahkan oleh kebenaran-Nya, dan bersedia untuk kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih amaran yang diberikan yang mengingatkan kami agar kami boleh meninggalkan hiburan-hiburan dunia yang ditawarkan setan kepada kami, yang menjauhkan hati kami dari Yesus dan mendukakan Roh-Mu ya Tuhan. Tolong kami melalui Roh-Mu yang suci, agar kami dapat berjaga dan bersedia, karena Yesus datang segera, dan menolong kami untuk meninggalkan hiburan-hiburan serta rekreasi yang tidak meninggikan Engkau. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.